Pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau satu tulisan ternyata bisa melahirkan sebuah bangsa? Nah, kali ini kita bakal ngikutin ceritanya Mingke. Seorang pria yang idenya tuh bukan cuma buat bikin organisasi biasa, tapi buat jadi suara bagi kaum yang selama ini nggak pernah didengar. Jadi ini bukan cerita soal rapat atau aturan-aturan formal ya, ini soal kekuatan kata-kata. Sejarah telah memilihmu. Coba bayangin deh, kita dengar kalimat itu ditujukan ke kita. Ini bukan sekedar nasihat karir loh. Ini tuh beban takdir. Beban yang ditaruh gitu aja di pundak Mingke. Panggilan yang rasanya mustahil buat ditolak dan bakal nentuin seluruh arah hidupnya. Nah, semuanya itu berawal dari sini. Dari sebuah ide. Ide yang pada zaman itu, wah, dianggap radikal banget. Tapi ide inilah yang ternyata punya kekuatan buat mengubah segalanya. Oke, biar kita paham perjuangan mereka, kita perlu tahu dulu, siapa sih yang mereka perjuangkan? Jawabannya, kaum pribumi. Nah, di masa itu, istilah ini dipakai untuk penduduk asli Hindia Belanda. Konteks ini penting banget, karena inilah yang jadi latar belakang dari setiap keputusan yang bakal mereka ambil nanti. Misinya, kedengarannya simpel ya, cuma menyatukan kaum pribumi. Tapi, coba deh bayangin, tugas ini monumental banget. Di tengah masyarakat yang terpecah belah, beda pulau, beda bahasa, beda status sosial, jadi ini bukan sekedar ngumpulin orang, tapi menyatukan sebuah gagasan, sebuah identitas bersama. Dan ini dia pengakuan jujur dari Mingke sendiri. Dia bilang dia ngerasa kecil banget di hadapan tugas sebesar ini. Ini nunjukin sisi manusianya kan, seorang pahlawan yang ternyata juga ragu-ragu. Dan justru keraguan itulah yang bikin perjalanannya jadi terasa nyata dan dekat sama kita. Tapi kan, punya ide itu baru permulaan. Nah, sekarang kita lihat nih, gimana Mingke harus menanggung beban berat buat mengubah gagasan besar tadi jadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang punya struktur. Tapi pertanyaannya, gimana caranya memberi struktur pada sebuah mimpi? Iya kan? Mimpi sehebat apapun, kalau nggak ada wujudnya, ya bakal hilang gitu aja. Gimana caranya mereka mengubah semangat yang membara ini jadi katakanlah sebuah mesin pergerakan yang beneran jalan, lengkap dengan aturan, pemimpin, dan arah yang jelas? Jawabannya, ternyata mereka jalan selangkah demi selangkah. Mulai dari rapat pertama yang mungkin masih canggung ya, terus debat sengit soal mau dikasih nama apa organisasinya, nunjuk siapa pemimpinnya, sampai akhirnya langkah yang paling krusial bikin surat kabar buat jadi corong mereka. Setiap langkah ini adalah kemenangan kecil. Dan disinilah letak ironisnya. Mingke itu sama sekali nggak pernah pengen posisi ini. Dia bukan tipe orang yang gila kekuasaan, tapi justru karena dia ragu-ragu itulah teman-temannya jadi makin yakin kalau dialah orang yang paling pas buat memimpin. Wah, metafora yang dia pakai ini kuat banget. Dia ngerasa kayak Sita yang diculik Rawana. Terjebak, nggak berdaya, protesnya nggak ada yang dengerin. Bayangin, meskipun jabatannya terhormat loh, ketua sekaligus pemimpin redaksi, tapi buat dia rasanya malah kayak di penjara. Beban itu sekarang benar-benar ada di pundaknya. Oke, dan sekarang kita sampai di titik baliknya. Semua perdebatan, semua keraguan, semua kerja keras akhirnya akan punya wujud fisik. Sesuatu yang nyata, yang bisa dipegang, yang dicetak dengan tinta di atas kertas. Coba deh bayangin momen itu. Suara mesin cetak yang berisik, tiba-tiba berhenti. Terus kecium bau tinta yang khas di udara. Dan disitulah dia, lembar pertama dari suara mereka, akhirnya lahir ke dunia. Dan ini dia, hasilnya. Ini bukan cuma sekedar kertas koran biasa ya. Ini sebuah manifesto. Setiap judulnya, setiap artikelnya seolah-olah teriak dengan lantang, kami ada, kami berpikir, dan ini adalah suara kami. Coba kita intip isinya. Ada artikel judulnya Tujuan Kita, ini kan visi yang jelas banget. Terus, kenali hak-hakmu. Ini sih pendidikan politik buat rakyat. Bahkan mereka berani ngebahas topik sulit soal hubungan Tionghoa dan pribumi. Jadi ini jelas bukan koran biasa. Ini tuh kayak cekak biru pencerahan yang disebarin dari tangan ke tangan. Oke, sekarang coba kita ambil jeda sebentar dan renungkan dampaknya. Sebenarnya apa sih yang terjadi kalau sebuah alat sekuat ini jatuh ke tangan orang-orang yang selama ini cuma bisa diam? Nah, kutipan dari Mingke ini ngejelasin semuanya. Ternyata, koran itu bukan cuma buat ngasih berita soal dunia luar. Tujuan utamanya adalah jadi cermin, supaya kaum pribumi bisa untuk pertama kalinya ngelihat diri mereka sendiri. Ngelihat kondisi mereka, kekuatan mereka, dan semua potensi yang mereka punya. Dan disinilah Mingke akhirnya sadar, organisasi itu cuma badannya, kerangkanya, yang nggak punya nyawa.
Tapi justru surat kabar Medan itulah yang jadi jiwanya, jantungnya, yang mompa kehidupan, ide, dan semangat ke seluruh gerakan. Kekuatan mereka yang sebenarnya ternyata ada di sini. Apa yang tadinya cuma ide sederhana di sebuah ruangan kecil, sekarang sudah jauh melampaui tujuan awalnya. Mereka sadar, mereka bukan lagi cuma ngebangun organisasi. Mereka lagi ngerjain sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka sedang melahirkan sebuah bangsa. Jadi, kita tutup sesi kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kisah Minke dan Medan ini kan jadi bukti ya, kalau kadang-kadang tindakan paling revolusioner itu sesederhana, berani ngomong dan berani nulis. Memberi suara pada mereka yang selama ini dibungkam. Terima kasih sudah menyimak.